Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Ghafur dengan nikmat iman, Islam serta nikmat kesehatan. Kita semua bisa berkumpul, kita semua bisa bertemu, kita semua bisa beribadah langsung di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada sang revolusioner peradaban Islam, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'innya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengamalkan serta mengajarkan ajarannya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, stres merupakan salah satu gangguan kesehatan yang bisa terjadi pada siapa saja. Orang yang mengalami stres biasanya sering memikirkan banyak hal atau merasa cepat lelah dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu pula, orang yang mengalami hal tersebut juga mengalami suasana hati yang buruk atau emosional pribadinya tanpa alasan yang jelas. Nah, kondisi tersebut seringkali terjadi karena disebabkan oleh berbagai macam faktor. Mulai dari banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, rutinitas sehari-hari yang terlalu padat, atau bisa juga akibat konflik dengan keluarga, teman maupun pasangan. Di samping itu, penyebab stres juga dapat berasal dari berbagai informasi di media sosial yang bisa saja mengganggu pikiran kita. Nah, tidak heran bagi kita jika seseorang yang mengalami stres tersebut merasakan pikiran yang cemas akan suatu hal baik yang sudah terjadi maupun yang belum pernah terjadi. Jika dibiarkan terlalu lama, pikiran negatif tersebut bisa semakin mengendalikan kita dan membuat kondisi kesehatan kita juga menurun. Dengan begitu, penting untuk kita mengetahui bagaimana cara mengontrol pikiran negatif, bagaimana cara mengondisikan pikiran negatif kita untuk menekan efek stres yang lebih baik lagi. Nah, bagi kita, bagi masyarakat muslim khususnya, terdapat beberapa solusi, terdapat beberapa cara untuk menghilangkan daripada pikiran negatif tersebut. Islam yang bisa dipraktikkan. Nah, beberapa cara ini atau amalan-amalan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi perasaan cemas, hati yang cemas, maupun pikiran yang berlebihan yang sedang dialami oleh kita semua. Di sini saya mengambil daripada salah satu amalan, salah satu aplikatif daripada imam besar, yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, beliau mengaplikasikan amalan ini yang pertama untuk menjelang tidur. Nah, salah satu amalan beliau yang pertama yaitu bersuci atau berwudu terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan tidur. Yang kedua ada bertobat dan berkomitmen pada diri sendiri untuk kuat dan tidak berpikir berlebihan bagi esok hari. Yang ketiga ada berazam atau berniat untuk berbuat baik pada orang-orang jika masih diizinkan hidup di esok hari. Yang keempat ada merenung atau mengevaluasi diri bahwa setiap manusia akan sendiri di dalam kuburnya. Tidak ada yang dapat menemani kecuali amal dan usahanya selama di dunia.
Nah, niat dalam hati ketika bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam, amalan 2 rakaat tersebut di penghujung malam dapat meningkatkan amalan kebaikan serta membuat hati kita menjadi tenang. Nah, cara menghilangkan pikiran negatif tersebut yaitu salah satunya dengan berdoa atau amalan yang Rasulullah SAW wariskan atau yang Rasulullah amalkan kepada sahabat Al-Walid bin Ibnu Walid. Nah, doa ini bisa membantu kita mendapatkan pikiran dan hati yang lebih tenang, pikiran dan hati yang lebih jernih, terutama saat menghadapi suatu permasalahan. Nah, berikut adalah salah satu bacaan yang beliau amalkan, yang artinya, aku berlindung dengan kalimat Allah yang mempunyai dari murkanya, siksanya, keburukan hambanya, gangguan setan dan setan yang hadir. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabatihi wa syarri ibadatihi wa min hamazatis syayatini wa an yadurri. Nah, itu salah satu doa, salah satu amalan yang Rasulullah salurkan, yang Rasulullah berikan kepada sahabatnya, yakni Al-Walid bin Ibnu Walid. Nah, selain itu pula ada salah satu hadis yang menerangkan bahwasannya Rasulullah pernah mengamalkan atau Rasulullah pernah berdoa dengan doa ini. Subhanal malikil quddus rabbil malaikati warruh. Nah, itu salah satu doa, salah satu amalan yang pernah Rasulullah amalkan di masa kehidupannya, yang artinya Maha Suci Tuhan yang kudus, Tuhan para malaikat dan Jibril. Nah, cara menghilangkan pikiran negatif dalam Islam juga dapat dilakukan dengan berusaha atau berikhtiar dan belajar menerima kenyataan dari berbagai permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Sekalipun kenyataan itu buruk, namun menerima kenyataan yang ada di hadapan kita, menerima kenyataan yang dapat membantu kita terhindar dari perasaan sedih yang berlarut-larut. Nah, menerima kenyataan juga membantu kita untuk segera bangkit, membantu kita untuk memotivasi diri dari kesedihan untuk melakukan upaya yang lebih baik untuk mengatasi masalah. Sedangkan kondisi yang larut, kondisi yang dimana kita sedih berlarut-larut, hanya akan membawa kerugian bagi diri sendiri maupun seseorang yang ada di sekitar kita, di mana suasana hati yang buruk, suasana pikiran yang kacau akan terus tertekan dan mengurangi produktivitas sehari-hari. Jadi ketika kita memiliki hati yang buruk, memiliki pikiran yang kacau, itu akan mempengaruhi pada orang-orang, pada kinerja kita, pada aktivitas kita dalam melakukan segala hal amalan sehari-hari kita. Nah, yang terakhir ada satu doa, ada satu amalan yang ini juga diamalkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah, yaitu hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ini merupakan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan Al-Baihaqi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah bagiku dan ia sebaik-baiknya wakil. Nah, dalam hadis ini anjuran doa ini sangat berguna untuk membantu penguasaan emosi dan penguatan mental kita. Bukan hanya itu, doa ini juga membantu kita untuk mengembalikan semua persoalan berat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam doa juga hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku dan ia sebaik-baiknya penolong. Nah, dengan berpasrah diri kepada Allah, dengan berpasrah hati kepada Allah atau kepada penguasa alam,
kita bisa mendapatkan hati yang lebih tenang meskipun harus menghadapi masalah yang berat, baik itu masalah pribadi kita atau masalah keluarga kita maupun permasalahan yang sedang kita hadapi, yang sedang kita jalani saat ini. Sekian kawan-kawan, semoga bermanfaat. Sedikit baiknya dapat diambil hikmah daripada penyampaian yang saat ini saya sampaikan, meskipun sedikit tetapi berefek, semoga berefek besar ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang menyinggung hati, banyak ucapan yang tidak enak didengar. Saya mohon maaf, karena hakikatnya kesalahan itu datang dari setan dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya hanyalah sebagai objek yang mereka tuju. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.